Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, NIM 19 12 21 0144. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah teknik proyeksi bisnis. Yaitu materi yang pertama yaitu teknik proyek bisnis. Teknik proyek bisnis dibagi menjadi tiga, yaitu teknik proyeksi bisnis merupakan suatu cara atau pendekatan untuk menentukan ramalan mengenai suatu di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu teknik bisnis forecasting menjadi sangat penting karena penyusunan suatu rencana di antaranya didasarkan pada suatu proyeksi atau forecast. Yang ketiga itu untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian, di mana di masa yang akan datang manajemen perlu melakukan proyeksi, terutama forecast mengenai penjualan produk atau jasa. Selanjutnya yaitu menentukan proyeksi yang akurat. Bagaimana membuat proyeksi agar bisa menentukan kenyataan, yaitu dengan hasil ramalan mendekati kenyataan yang dimiliki kesalahan atau error minimal. Ada tiga hal pokok harus diperhatikan agar ramalan menjadi akurat. Yang pertama yaitu data yang relevan, yang kedua data peramalan, yang ketiga pemilihan teknik ramalan. Yang selanjutnya yaitu teknik proyeksi bisnis forecasting. Peramalan suatu yang dapat terjadi, ilmu sosial, ketidakpastian, jumlah penduduk, sales volume konsumsi dipengaruhi berbagai faktor yang sangat kompleks. Yang selanjutnya itu data yang relevan. Suatu data dapat ditinjau menurut jenisnya, terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif, dapat dinyatakan dengan angka, kualitatif, tidak dapat dinyatakan dengan angka, dikuantitatifkan melalui analisis, presentasi, atau promosi. Yang selanjutnya itu sumber, data intern dan data ekstern. Yang ketiga yaitu sifatnya. Sifatnya itu dibagi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit diperoleh dengan cara menghitung. Data kontinu, data yang memiliki nilai pada suatu interval. Yang selanjutnya itu teknik peramalan. Itu menggunakan teknik peramalan kualitatif, lebih menitik beratkan pada pendapat atau judgment dan intuisi manusia pada proses peramalan. Yang kedua yaitu teknik peramalan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teknik statistik, teknik dinamistik. Teknik statistik menitik beratkan pada pola perubahan dan faktor gangguan yang disebabkan oleh pengaruh random. Yang selanjutnya itu teknik deterministik, mencakup interpretasi dan penentuan hubungan antara variabel yang mempengaruhi. Contoh regresi, model input output, sumbernya data ekstern dan data ekstern, data yang dari dalam dan data yang dari luar. Peramalan bisnis suka dipikirkan secara tepat. Tujuan forecasting meminimumkan pengaruh ketidakpastian terhadap perusahaan dengan ukuran mean absolute error atau mean squared error. Selanjutnya pemilihan teknik peramalan, yaitu
Pemilihan teknik ada 4 aspek. Yang pertama itu pola atau karakteristik data. Yang kedua jangka waktu. Jangka waktu data yang diingin masukkan teknik peramalan, yaitu biaya dari teknik. Yang selanjutnya itu tingkat akurasi yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwan, NIM 19 12 21 044. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu proyeksi dengan metode smoothing. Baik, lanjut dengan materi. Metode smoothing atau metode perincian adalah teknik meramal dengan cara mengambil rata-rata dari nilai beberapa periode yang lalu untuk menaksir nilai pada periode yang akan datang. Metode ini smoothing ini dibagi menjadi dua, dengan yaitu yang pertama mopping average atau sering disebut MOPA. Yang kedua exponential smoothing. Metode smoothing MOPA itu rata-rata bergerak melakukan meramal dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari rata-rata, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Yang kedua, exponential smoothing adalah pengembangan dari metode MOPA, yaitu dengan melakukan peramalan dengan pengulang perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data terbaru. Mopping average MOPA. Metode ini juga tergolong menjadi dua, single mopping average dan double mopping average. Data yang relevan itu single mopping average. Cara menentukan sangat mudah dengan metode single mopping average, yaitu jika kita menerapkan 4 bulan rata-rata gerak, maka ramalan bulan selanjutnya yaitu dengan menghitung rata-rata dari 4 bulan sebelumnya. Rumusnya yaitu FT ditambah 1 X T tambah XT kurang 1 tambah XT kurang 2 dibagi N. Itu rumus dari single mopping average. Keterangannya itu F1 ramalan untuk periode ke-1, XT data periode ke-T, N jangka waktu rata-rata. Di sini ada contoh dari data single mopping average. Turut penjualan perusahaan pada tahun 1999 dari bulan Januari sampai Desember, dengan penjualan pada bulan Januari 1.300, pada bulan Februari 1.360, bulan Maret 1.400, April 1.320, Mei 1.290, Juni 1.470, Juli 1.350, Agustus 1.415, September 1.530, Oktober 1.410, November 1.520, Desember 1.490. Maka penjelasannya jika kita menggunakan 4 bulan mopping average, misal Januari, Februari, Maret, April, maka bulan ke-5 FT dikurang XT
Ft tambah 1 sama dengan Xt tambah X kurang 1, Xt tambah 2 N. Maka F5 X kuadrat 4 tambah X kuadrat 3 X2 tambah 1 dibagi 4, yaitu F5 1300 tambah 1360 tambah 1400 tambah 1320 dibagi 4 sama dengan 1345. F6 nya yaitu X5 tambah X4 tambah X3 tambah X2 dibagi 4, 1360 ditambah 1400 ditambah 1320 tambah 1290 dibagi 4, yaitu 1342,5. Jika kita menggunakan 6 bulan mopping Apegas ramalan bulan Juli dihitung sebagai berikut: Ft plus 1 Xt tambah Xt kurang 1 X tambah Xt kurang 2 dibagi N. F7 X tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah X3 tambah 2 tambah 1 dibagi 6, itu 1470 ditambah 1425 tambah 1320 tambah 1400 tambah 1060 tambah 1300 dibagi 6, yaitu dapat hasil 1379. F8 nya yaitu X7 tambah X6 tambah X5 tambah X4 tambah X3 tambah X2 dibagi 6. X8 nya yaitu 1350 ditambah 1470 ditambah 1290 ditambah 1320 ditambah 1400 ditambah 1360 dibagi 6, yaitu dapat hasil 1402,50. Itu contoh soal dari mopping Apegas dengan metode 4 bulan. Itu selanjutnya itu contoh ramalan dengan 4 dan 6 bulan single mopping Apegas sebagai berikut: Januari 1300, Februari 1360, Maret 1400, April 1320, Mei 1290. 4 bulan MOPA yaitu 1345, Juni 1470, MOPA selama 4 bulan yaitu 1342,50, Juli 1350, MOPA nya yaitu 1370, 4 bulan yang 6 bulan MOPA yaitu 1356. Agustus 1415, 1357,50. 4 bulan ramalan 4 bulan yang 6 bulan MOPA yaitu 1365. September 1530 untuk unit penjualan. Perkiraan ramalan 4 bulan MOPA yaitu 1381,25. 4 bulan untuk ramalan 6 bulan MOPA yaitu 1374,17. Oktober 1410 per unit. Ramalan 4 bulan yaitu 1441,25. Itu MOPA 6 bulan. Perkiraan MOPA
6 bulan yaitu 1395. Contoh ramalan terkecil dan terbesar dengan 4 dan 6 bulan singa maupun Apegas. Bagi berikut Mopah 4 bulan iaitu ramalan terkecil 1345. Ramalan terbesar iaitu 1503,75. Perbezaan iaitu 1500,75. Mopah 6 bulan iaitu 1379,17. Ramalan terbesar yaitu 1487,50. Perbezaan 108,33. Menghitung kesalahan meramal error perjalanan yang dikurang ramalan. XT kurang FT, di mana XT data penjualan periode ke T, FT ramalan periode ke T. Mean absolute error, mean error. Maka penyelesaiannya itu 4 bulan Mopah sebesar error absolute 1 Mei 1290 dikurang 1345 minus 55 absolute 55 square error 55 kuadrat Mea sama dengan 555 dibagi 8 sama dengan 69,35. MSE yaitu 55,331 dibagi 8 hasilnya yaitu 6,916,38. Untuk Mopah 4 bulan. Yang 6 bulannya yaitu Mopah sebesar error absolute bulan Juli 1290 dikurang 1345 hasil 66,7 absolute 66,7 square error 66,67 kuadrat Mea 436,67 dikurang dibagi 6 dapat 72,78. MSE nya yaitu 450113,85 dibagi 6 dapat hasil 7502,31. Yaitu dengan double mopping Apegas menentukan gambaran dengan metode double Apegas sedikit lebih sulit dibandingkan dengan set mobile Apegas. Ada beberapa langkah dalam menentukan ramalan dengan metode double Mopah. Menghitung Mopah atau rata-rata bergerak pertama diberi simbol ST. Ini dihitung dari data historis yang ada. Hasilnya diletakkan pada periode terakhir Mopah pertama. Menghitung Mopah rata-rata bergerak kedua diberi simbol ST kuadrat. Ini dihitung dari rata-rata bergerak pertama. Hasilnya diletakkan pada periode terakhir Mopah kedua. Menentukan besarnya nilai AT konstanta. Yang ketiga yaitu menentukan besarnya nilai BT atau slope. P adalah jangka waktu Mopah. Menentukan besar forecast itu rumusnya FT ditambah M sama dengan A tambah B M kuadrat. M adalah jangka waktu forecast ke depan. Contohnya itu menghitung Mopah rata-rata pertama yaitu 640 ditambah 672 ditambah 638 dibagi 3. 650 diletakkan pada bulan Maret. ST kuadrat 1 672 ditambah 638 ditambah 650 dibagi 3. 653,33 diletakkan pada bulan April. ST 638 ditambah 690 ditambah 641 dibagi 3.
643 diletakkan pada bulan Maret. Menghitung MOPAH kedua yaitu ST kuadrat 2 650 ditambah 653,33 ditambah 643 dibagi 3, yaitu dapat hasil 648 diletakkan pada bulan Maret. Pada bulan Mei, ST kedua yaitu 653 dibagi 33, 643 ditambah 638,67 bagi 3, 645 diletakkan pada bulan Juni dan seterusnya. Menentukan nilai AT konstanta. AT sama dengan ST kuadrat 1 kuadrat ditambah ST kuadrat kurang ST kuadrat 2. AT 643 ditambah 643 dikurang 648,78. Hasilnya yaitu 637,22. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.